Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya lagi. Ini kita akan membahas ya sedikit masalah bonsai sancang. Ya, seperti ini bentuk penampakan daun-daunnya. Ini masih dalam tahap dasar ya, tahap dasar pembentukan batang dan juga perantingannya ya. Cuma kalau sudah seperti ini sudah hampir mendekati sebuah bonsai. Cuma apabila kita di sini ya statusnya sebagai penjual, kita harus melihat ya, biasanya ya orang yang datang kepada kita ataupun pembeli datang ke tempat kita itu tidak semua memiliki dasar membonsai atau memiliki dasar kesukaannya atau hobinya itu membentuk sebuah miniatur pohonnya. Jadi kebiasaannya kalau orang awam ya, kalau dia melihat bentuk seperti ini aja dia masih menganggap bahwa ini adalah tanaman biasa ya, walaupun dalam kategori kita ini sudah hampir mendekati sebuah miniatur pohon ya. Dikarenakan apa ya, walaupun sudah berbentuk dan ini masih memiliki harga yang relatif masih minim ya. Jadi untuk meningkatkan suatu harga sebuah bonsai, jadi terpaksa kita harus memberikan kawat ya, walaupun bentuk dari tanaman yang kita buat itu, yang kita anggap itu sudah seperti kategori bonsai ya, tapi kalau tidak terdapat kawat itu gimana ya, orang awam masih menganggap itu adalah suatu tanaman biasa. Jadi ya terpaksa kita harus mengikuti pemikiran atau karakter dari bonsai itu sendiri, bahwa suatu pohon dan di dalam pembentukannya itu harus dengan kawat ya, walaupun tidak semua dengan kawat. Seperti sancang ini kan kalau tidak diberi kawat tidak jadi masalah ya, soalnya dia bisa membentuk sendiri. Tetapi kalau kita sebagai penjual itu adalah suatu kesulitan ya, karena tidak semua orang yang datang atau membeli itu memiliki pemikiran yang seperti itu. Biasanya yang datang itu dia beranggapan bahwa bonsai adalah tanaman ya yang dibentuk dan juga terlihat ada kawatnya seperti ini, kawat tembaga, kawat aluminium seperti ini. Oke, kalau ini sudah terbentuk ya, perantingannya ini sudah mulai nampak ya. Ini tinggal dilakukan penjemuran dan juga pemupukan. Kalau sudah dijemur nih nanti sudah akan cantik juga ya hasilnya. Cuma di sini yang kurang ialah pengawatannya. Oke. Jadi untuk sancang ini ya kita harus memberikan sebuah kawat ya. Ya, yang penting terdapat kawat seperti itu ya. Cuma di sini kita ya sekalian aja kita bikin yang bagus ya, dari bawahnya sampai ke atas dan juga yang satunya ya. Oke, jadi yang pertama ya, sebelum kita melakukan pengawatan seperti biasa ya, kita akan melihat dulu ya karakter pohonnya seperti apa dan juga pertumbuhan akarnya ya. Jadi kita agak buka sedikit ya tanahnya, jadi kita tahu letak akarnya itu di mana ya. Jadi kita bisa memberikan posisi letak menaruh kawatnya ya. Tidak usah yang terlalu dalam juga ya, yang penting ada terlihat akar ya. Oke, jadi sampai di sini ya. Oh, sampai di sini. Oke, jadi mulai dari bawah sini ya.
Ini kemarin ya, ketika pembentukan emang sengaja saya bikin pendek ya, soalnya nanti supaya gimana ya, supaya terlihat kecil tapi membentuk sebuah pohon gitu. Nah, percabangannya di bawah ya, percabangan batangnya ini. Oke. Soalnya kalau yang terlalu tinggi sudah pasti nanti memerlukan potnya itu lagi yang nanti yang akan menyulitkannya, jadi saya buat pendek seperti ini. Oke, kalau sudah kita lihat ya, ini akarnya, letak akar di sini ya. Nah, ini ada warna putih-putih ini adalah akar ya. Jadi mulai dari situ ya, untuk pertama yang ini dulu ya, yang kita buat. Biasanya untuk untuk pengawatan ya, namanya ini berbentuk seperti ini. Kalau kita memakai ini dari ujung, kita biarkan ini malah kesulitan. Biasanya ukurannya itu ya, kita usahakan, kita perkirakan bahwa itu cukup ya. Jadi kebiasaannya kalau saya ya mengukurnya ini dari panjang ini ya, panjang ini dua kali. Misalnya kayak gini lah, kita ukur ya, misalnya seperti ini ya seperti ini. Nah, segini kan, jadi segini ya panjangnya pohon ini, batangnya ya, dari atas sampai ke sini, jadi dua kali ini. Tapi itu pun tidak menutup kemungkinan dari besarnya batang juga yang kita perkirakan ya. Kalau perkiraan saya, kalau yang batang seukuran ini kayaknya dua kali ini cukup ya, dua kali. Oke, jadi seperti ini panjangnya ya. Aduh, salah buka saya. Nah, oke. Kira-kira ya 75 cm ya, ini seperti ini. Oke, kita kawatin dulu ya. Untuk pengawatan kayaknya sudah tahu juga ya. Untuk mempersingkat waktu saja, saya pause saja, habis itu nanti saya lanjutkan. Oke, jadi ini sudah kita kawatin ya. Cuma tadi ketika saya kawatin ya, mulai dari bawah sini ya, di paling bawah ya, nanti untuk kawat kedua nanti di bawah dari kawat pertama ini nanti ya, kita sambung dari bawahnya lagi, nanti baru sebelah sini. Yang ini tadi ya, ketika kita kawatin ya, memang sih mudah ya sampai ke atas, tetapi di sini sulitnya itu di sini karena berbentuk seperti ini tadi ya. Jadi daripada saya takut mencederai perantingan yang ini ya, soalnya ini sudah gimana ya, kalau menurut saya sudah bagus. Ya udah, saya potong tadi kawatnya, udah saya potong, baru saya sambung lagi. Di sini letak sambungannya ya. Nah, sambungannya, nah ini kita balik ya. Nah, ini sambungannya di bawahnya saya sambung sampai ke atas ya. Nah, oke. Jadi seperti itu ya. Dan biasanya ya, usahakan untuk pengawatannya selain rapi, dan juga jangan sampai kita mengenai mata tunas ya. Siapa tahu nanti mata tunas itu tumbuh tunas baru, dan tunas baru itu memiliki perantingan yang bagus. Nah, jadi harus itu yang kita hindarkan seperti ini ya. Kenapa ini jaraknya lebih panjang daripada yang di bawah ya. Kalau yang di bawah ini kan memang saya hindari ya mata tunasnya seperti ini. Kalau kita perbesar ya, nah seperti ini. Nah, ini saya hindari. Tetapi kenapa ini agak rapat ya, masalahnya nanti di bawah ini nanti akan membentuk ya. Ini kan kawat ya, lama kelamaan dia akan tenggelam nanti kawatnya. Nah, kalau tenggelam, habis itu kita buka, jangka waktu 3 bulan dia pasti akan menutup ya. Jadi nanti akan membesar dia daripada yang agak panjang jaraknya, seperti yang agak panjang seperti ini ya jaraknya.
Nah, jadi ini memang saya agak rapat, habis itu naik ke atas agak jauh ya, soalnya supaya tidak terjadi pembesaran pada atas batangnya nanti. Jadi yang di bawah yang saya rapatkan. Nah, seperti itu ya. Habis itu karena di atasnya batangnya cukup kecil juga ya, kalau kita menggunakan kawat yang agak besar seperti ini ya, itu kita sulit untuk melilitnya. Jadi enak kalau agak lebih panjang. Dan juga jangan sampai kita lupa ya untuk menghindari mata tunas ya. Ini kan ada mata tunas ya. Nah, siapa tahu nanti dia akan tumbuh dan bagus nanti, makanya harus kita hindari. Oke, jadi seperti itu. Nah, habis itu baru nanti di sebelahnya lagi ya kita kawatin. Oke, jadi ini adalah pengawatan yang kedua ya. Saya ambil di bawahnya yang pertama tadi ya. Di bawahnya lalu saya lilit sampai ke atas ya. Jadi yang di atas mengikuti yang di pertama ini tadi. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, cuma ini ya, saya kan ada berapa sancang ya. Ada 7 ya yang saya buat ya. Cuma namanya sancang ini tidak terlalu memerlukan kawat ya. Jadi yang saya kawatin cuma satu ini aja sebagai contoh bahwa oh itu adalah sebuah tanaman bonsai ya. Jadi tidak semua ya saya kawatin. Tapi biasanya saya akan melainkan yang ada kawatnya sama yang tidak ada kawatnya mengenai harganya. Nah, mengenai harga jualnya seperti itu. Oke, jadi ini ya sekedar anu aja ini kalau untuk sancang ya. Sancang itu yang jelas untuk penanaman pertama ya. Penanam pertamanya itu kita harus mencari bahan yang sudah berbentuk yang kecil ya. Jadi ketika besar itu sudah dapat kita ramalkan seperti apa. Jadinya sama seperti ini ya. Sudah mulai dari kecil ini sudah seperti ini. Jadi kedepannya sudah bisa kita ramalkan jadinya seperti apa nantinya. Nah, jadi itu tidak memerlukan kawat lagi kecuali kita dapat bahan ya seperti kayak asam ya. Asam itu kan harus kita olah terus, itu mulai dari kecil sudah kita olah bahan itu sampai dia besar sampai ke perantingan ya. Tidak seperti sancang. Kalau yang sancang yang penting batang utamanya ini selesai ya, sudah jadi, perantingan itu tinggal mengikuti aja lagi. Maksudnya untuk perantingan biasanya dia membentuk sendiri, dan apabila itu tidak sesuai kita tinggal menambahkan sedikit saja ya perubahannya. Jadi tidak terlalu mencolok sekali yang harus menggunakan kawat. Seperti itu kalau untuk sancang ya. Makanya untuk pembonsai pemula biasanya sangat senang sekali sama sancang ya, karena tidak begitu rewel dan pembentukannya mudah. Cuma seperti ini tinggal merimbunkan saja lagi, tinggal kita perbanyak dijemur ya. Nah, seperti ini. Oke, apabila ada saran, kritik atau pertanyaan ataupun ada hal lain yang dapat mendukung channel ini agar lebih berkembang, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, dan juga jangan lupa subscribe dan aktifkan tanda lonceng, serta aktifkan tanda like-nya seperti ini ya untuk dukungannya terhadap channel ini agar lebih berkembang lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.